dan juga kita digabung dengan para solihin, para syuhada di dalam surga Allah, amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan membahas tentang kelanjutan hadis sabar, hadis yang ketiga. Ini kita masuk pada hadis yang ketiga yang di bawah ini. Qala wa an abi, hadis ini riwayat dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu. Qala, Suhaib mengatakan, namanya Suhaib, bapaknya Sinan gitu ya, kunyahnya Abu Yahya. Qala Rasulullah SAW, dia mengatakan Rasul bersabda, apa sabda Nabi? Ajaban li amril mu'mini inna amrohu kullahu lahu khairun. Kata Nabi, ajaban li amril mu'min. Ajaban itu kalau bahasa kita yang sekarang, orang yang pernah ke Arab biasanya, kita sering dengar kata-kata ajib gitu. Nih gitu ya, ajaib atau unik gitu ya, unik. Kita artikan juga bukan aneh ya, menakjubkan, sungguh menakjubkan. Apa yang menakjubkan? Kata Nabi, ajaban li amril mu'min, sungguh unik, menakjubkan perkaranya orang mukmin. Kenapa? Inna amrohu kullahu lahu khairun. Sesungguhnya semua perkara dia, semua urusan dia, semua masalah dia itu baik bagi dia, kata Nabi. Jadi kata Nabi itu, apa yang terjadi di dunia ini kalau menimpa orang mukmin maka akan baik. Hasilnya baik, akibatnya baik, nanti di belakang juga akan baik. Tapi ingat ya, kata para ulama, mukmin di sini bukan mukmin sembarang mukmin, tapi apa? Al mukminul kamil, mukmin yang sempurna, mukmin yang percaya kepada Allah, mukmin yang ridho kepada pembagian ketentuan takdir Allah, mukmin yang tahu perintah Allah, tahu larangannya. Maka mukmin yang seperti inilah yang ditimpa apapun, diberikan apapun, mendapat nikmat apapun, maka akan menjadi baik bagi dia. Ini kata Nabi, ketika melihat semua yang diperintahkan Allah, maka Nabi mengatakan, nih, unik banget ini orang mukmin yang sempurna ini. Apapun yang menimpa dia, maka semuanya akan baik bagi dia. Nabi mengatakan, walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan tidak ada hal seperti ini kecuali bagi orang mukmin. Tidak ada yang baik semuanya kecuali bagi orang mukmin. Mukmin yang sempurna tadi, bukan mukmin yang hanya KTP-nya doang, mukmin gitu ya, muslim, mukmin KTP-nya aja, agamanya Islam, perilakunya tidak Islam. Agamanya, orangnya disebut mukmin, tapi perilakunya tidak mencerminkan seperti orang mukmin. Bukan itu kata Nabi. Kok bisa begitu? Apa Nabi yang dimaksudkan Nabi? Nabi mengatakan, in asobat husarra'u syakaro fakana khairul lahu. Kalau dia tertimpa atau mendapatkan sarra, hal-hal yang baik, yang menyenangkan, syakaro, maka dia bersyukur. Fakana khairullah, maka dia mendapatkan kebaikan. Maka syukur itu adalah sesuatu yang baik bagi dia. Wa in asobat hudurra'u sabar. Kalau dia tertimpa kemalangan, musibah, dia diuji oleh Allah dengan kurang, dengan sesuatu yang berupa ujian, maka dia bersabar. Fakana khairullah, dan sabar baik bagi dia. Maka kata Nabi, orang terbaik dunia ini adalah orang mukmin. Kenapa? Apapun yang menimpa dia pada akhirnya akan baik. Mendapat nikmat dia bersyukur, dia dapat pahala baik pada akhirnya. Mendapat ujian dia sabar, maka dia akan baik pada akhirnya. Tapi ini mukmin yang sesungguhnya. Beda dengan hanya yang mukmin-mukminan ya, mukmin-mukmin muslim yang KTP misalnya, hanya mukmin luarnya, perilakunya tidak mencerminkan seorang mukmin. Orang yang muslim identitasnya, tapi dia tidak muslim secara perilaku. Dia kalau dapat nikmat bukan bersyukur, malah cenderung digunakan kepada hal-hal yang tidak benar. Dia dapat nikmat jadinya foya-foya, berlebihan. Kalau mendapatkan kemalangan, musibah, lantas menyalahkan takdir, menyalahkan Allah, menyalahkan segalanya, tidak pernah sabar. Bukan begitu kata Nabi. Mukmin yang baik itu adalah
yang dia Nabi sampai kagum dengan keadaannya. Orang yang kalau mendapatkan nikmat dia bersyukur. Bersyukur itu ingat ya, menggunakan semuanya di dalam apa yang diperintahkan Allah. Anggota tubuh ini selama tujuan yang baik, tangannya untuk mengambil yang baik, matanya melihat yang baik, lisannya berbicara membaca yang baik, kakinya melangkah pada yang baik. Juga nikmat yang lain, harta digunakan kepada yang baik. Itu bersyukur ya. Bukan bersyukur itu bukan alhamdulillah, bukan itu saja, bukan. Bersyukur itu menggunakan semua yang kita miliki ini di dalam kebaikan. Kemudian kalau tertimpa kemalangan, ya sabar gitu, sabar. Kalau orang yang mukminnya tidak bermukmin, kata Nabi, dapat nikmat dia foya-foya, lupa kepada kewajiban dia, giliran dapat musibah dia menyalahkan takdir, menyalahkan semuanya, menyalahkan bapaknya, menyalahkan semuanya. Ini yang tidak diinginkan dari orang mukmin. Ini hadis yang kita pelajari. Pada akhirnya kata Nabi, ini kata Nabi nih ya, semua yang kita miliki ini kan ujian. Cuma kita nih beda perspektif dengan perspektif agama. Kita beda pandangan dengan cara pandang agama. Menurut kita, normalnya kita nih, kalau ada orang yang secara finansial, secara keuangan, secara materi dia dianggap sukses, seolah-olah dia orangnya sudah kehidupannya mapan, sukses. Oh, berarti dia sudah mendapat nikmat dari Allah. Enggak, belum tentu. Ada orang yang dari kecil misalnya hidupnya dapat musibah, hidupnya sulit gitu ya. Ternyata ini dibenci oleh Allah misalnya. Belum tentu bukan itu ya. Maka Allah mengatakan misalnya, ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah fa yaqul rabbi akraman. Orang kafir, ada yang mengatakan orang kafir, tafsirnya ada yang mengatakan orang munafik, ada yang mengatakan orang yang mukmin tapi tidak sempurna. Ketika Allah menguji dia ya, ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah. Adapun manusia, kalau dia diuji oleh Tuhannya, diuji ya oleh Allah, kemudian diberikan nikmat, dimuliakan, ditinggikan derajatnya, maka dia mengatakan, Allah memuliakan saya gitu ya. Padahal enggak, itu ujian. Kemudian wa amma idza abtalahu faqadara alaihi rizqah. Kemudian kalau Allah uji dia, kemudian disempitkan hartanya, maka dia mengatakan fayaqul rabbi ahanan, Allah menghina saya gitu ya. Padahal materi itu bukan ukuran dari mulia tidaknya manusia, bukan ya. Kaya bukan ukuran dari tinggi derajatnya manusia, bukan. Maka kadang ada orang yang memang diberikan materi oleh Allah, diuji apakah dia bersyukur atau tidak, apakah dia ketika dapat kekayaan foya-foya atau tidak, apakah dia ketika mendapatkan materi itu dia kemudian lupa terhadap kewajiban dia atau tidak. Itu ujian. Yang miskin pun diuji. Yang miskin diuji apakah dia sabar atau tidak, apakah dia menerima atau tidak, apakah dia menyalahkan takdir atau tidak. Ini sama-sama ujian ya. Maka kebetulan ada orang yang diuji dengan miskin gitu ya, ada yang diuji dengan kaya. Ya sudahlah, ini semuanya ujian kan gitu. Bukan hasil dari materinya yang dari Allah, tapi yang dilihat adalah usaha kita untuk mengatasi ujian, untuk lulus dari ujian itu. Maka ingat ya, kata Nabi, mukmin yang ajaib itu adalah mukmin yang kalau dia ditimpa kebaikan, mendapat nikmat, dia bersyukur. Kalau ditimpa kemalangan, dia sabar. Itu aja. Maka ini sudah sama dengan yang kita bahas, yaitu sifat sabar. Kemudian hadis yang keempat, hadis dari Anas bin Malik. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala lamma thaqulan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ja'ara taghshahul karbu. Dari Anas bin Malik, qala Anas mengatakan, lamma thaqulan nabi, ketika Nabi itu sudah berat ya. Nabi itu sudah berat, sudah merasa capek, berat. Yataghsyahu al-karbu, ja'ala yataghsyahu al-karbu. Nabi itu merasa menderita. Ini cerita ketika Nabi sakaratul maut, hampir meninggal ya.
Faqalat Fatimatu radhiyallahu anha, maka Fatimah putri Nabi mengatakan, wa karba abatah, kata dia. Ini nih, wa karba abatah ini bahasa kita orang yang mengeluh ya. Kata Fatimah melihat Rasul sakaratul maut. Nabi juga ini ya, Nabi Muhammad itu juga manusia. Akhirnya juga beliau mengalami apa yang dialami manusia, walaupun ya tidak seperti manusia biasa karena Rasul. Tapi kalau beliau meninggal ya meninggal, sakit sakaratul maut juga sama. Bahkan dikatakan Nabi itu sakaratul mautnya lebih berat ketimbang orang biasa. Maka Nabi kemudian ja'al syahul karbu. Nabi itu mengeluh ya, tapi bukan menyalahkan takdir, bukan. Mengeluh dengan derita yang dialami sakit Nabi itu. Maka Fatimah mengatakan, wa karba abata, sungguh sangat menderita, pedih apa yang dirasakan oleh Nabi, kata Fatimah. Ini seorang putri Nabi. Putri yang lain sudah meninggal semuanya. Ini putra Nabi, putra-putrinya semuanya meninggal sebelum Nabi, kecuali Fatimah meninggal setelah Nabi. Maka Fatimah mengatakan, sungguh sedih, sungguh menderita ayah saya, kata Fatimah. Tapi apa kata Nabi? Faqala, Nabi mengatakan, laisa ala abika karbun ba'dal yaum. Fatimah, tenang saja Fatimah. Laisa ala abika karbun ba'dal yaum. Nanti tidak ada derita lagi nanti setelah hari ini ya Fatimah, gitu ya. Ini Pak ya, yang menenangkan yang sakit jarang-jarang Pak ya. Ini kalau kita sakit mau mati pasti paling sedih yang sakit itu. Ini enggak, Fatimah mengatakan, duh kasihan bapak saya, gitu ya. Kasihan, sedih bapak saya, sakit bapak saya, derita bapak saya. Kata Nabi, jangan sedih Fatimah. Kenapa? Karena tidak ada derita setelah ini Fatimah. Karena Rasulullah akan kembali kepada Tuhannya. Maka kemudian falamma mata, ketika Nabi meninggal, qalat ya abatah ajaba rabban da'ah, ya abatah jannatul firdausi ma'wah, ya abatah ila jibril na'ah. Kata Fatimah ketika meninggal, wahai ayahku, wahai bapakku, ajaba rabban da'ah, dia telah menjawab panggilan dari Tuhannya. Karena Rasulullah itu ketika dipilihkan, disuruh milih oleh Allah apakah dia akan lanjut dunia atau kembali kepada Allah, Rasulullah lebih memilih untuk kembali kepada Allah, sudah gitu ya. Kepada Ar-Rafiqil A'la, kembali kepada Allah. Jannatul Firdaus, ini juga mengatakan Fatimah, ya abata jannatul firdaus ma'wah, wahai ayahku, sungguh surga Firdaus adalah tempatmu wahai ayah. Ya abata ila Jibril dan juga wahai ayah, kepada Jibril kami mengadu, gitu ya. Jadi kita tidak, kata Fatimah, tidak meraung-raung, enggak ya. Ini beda kalau kita kadang punya anak perempuan, saudari perempuan gitu ya, nangisnya luar biasa. Apalagi misalnya punya pasangan perempuan, istri itu ya, kalau sudah suaminya meninggal nangis luar biasa. Ini anaknya Fatimah hanya begitu. Beliau hanya merasakan sedih luar biasa. Dia mengatakan, wahai ayahku, engkau kembali kepada Allah, menjawab panggilan dari Allah, engkau tempatnya adalah Firdaus. Kemudian hanya kepada Jibril kami mengabarkan kesedihan ini. Kabar na'yun itu kabar wafat. Falamma dufina qalat Fatimatu radhiyallahu anha, ketika Nabi dikubur, maka Fatimah mengatakan, atabat anfusukum antahsu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-turab. Kata Fatimah, ketika melihat Nabi sudah dikubur, sudah dimasukkan dalam liang lahat, kemudian tanahnya sudah mulai dikuburkan gitu ya oleh sahabat Nabi yang lain, maka Fatimah mengatakan, atabat anfusukum, apakah diri kalian merasa nyaman menabur Nabi dengan debu, gitu ya. Kata Fatimah, ketika ini menandakan rasa kasih sayang Fatimah dan orang tuanya ya, bukan tidak terima, bukan. Tapi Fatimah melihat ketika Rasulullah sudah dikubur, maka Fatimah mengatakan kepada yang menguburkan itu, apakah kalian merasa nyaman menabur Nabi, jasadnya ditabur dengan tanah, gitu ya. Tidakkah kalian merasa sedih atau bagaimana kok kalian menaburkan debu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tapi di sini dalam hadis ini Imam Nawawi masukkan dalam masalah bab sabar apa komentar Nabi ini ya. Ini kan hadis Nabi. Ketika Fatimah sedih, Nabi mengatakan,
Ya Fatimah, tenang saja, laisa ala abika karbun ba'dal yaum, tidak ada kesedihan lagi, tidak ada derita lagi setelah ini wahai Fatimah. Jadi sudahlah, derita ini ya, kita ini secapek-capeknya kita berjuang, derita kita ya sudah sampai meninggal lah gitu ya. Makanya Nabi mengatakan dalam masalah kematian, aksiru zikra hadimil ladzat, perbanyaklah mengingat kematian ya. Hadimil ladzat itu yang menghancurkan kenikmatan. Apa itu kematian? Mati itu enak Pak, kalau mengingat mati itu. Kenapa? Ingat mati itu bisa mengerem yang terlalu berlebihan, juga bisa memperlebar apa yang terlalu sempit katanya. Misalnya ada orang yang terlalu angan-angan itu panjang gitu ya, pengen punya ini, pengen punya itu, pengen punya rumah yang gede, udah gede pengen yang banyak, pengen ngayal gitu ya. Kalau ingat mati berhenti ngayalnya itu, antar lagi juga mati juga ngapain punya gitu ya. Atau misalnya ada orang yang terlalu sempit nih ya, terlalu stres, sempit, ditekan orang gitu ya, ingat aja mati ya, paling apa resikonya ya, mati aja kan gitu ya, udah gitu ya. Maka mati itu mempersempit yang lebar, juga memperlebar yang sempit. Kita misalnya terlalu angan-angan, cita-cita itu tinggi gitu ya, mengumpulkan, seolah-olah ingin mengumpulkan semuanya gitu. Ingat aja mati, ya udah stop aja. Kalau sudah ingat mati itu ya ngapain ngumpulin semuanya, pada akhirnya nggak dibawa mati misalnya. Atau misalnya saya terlalu berat hidup, dicoba terlalu berat, paling ingat aja, paling ya resikonya mati kan gitu ya. Atau kita pergi malam-malam gitu ya, ingin ngaji malam-malam kemana gitu, kemudian takut ada resiko, ya sudah, paling resikonya kan mati juga kan, ya udah selesai, nggak jadi takut jadinya. Maka Nabi mengatakan ya udah, paling resikonya Fatimah setelah hari ini selesai, ya udah, setelahnya tidak akan ada cerita lagi. Ini yang dimaksud sabar dalam hadis ini. Selanjutnya ini juga sama, ini tentang masalah rahmah Nabi SAW. Hadis yang kelima, wa an Abi Zaidin Usamata ibni Zaidin ibni Harithata maula Rasulullah SAW wa hibbihi wa ibni hibbihi radhiyallahu anhuma. Hadis riwayat dari Abu Zaid. Abu Zaid kunyahnya, namanya Usamah bin Zaid bin Harithah. Usamah bin Zaid bin Harithah. Hadis riwayat Usamah bin Zaid bin Harithah, maula Rasulullah. Ini maulah ini mantan dari budaknya Nabi. Jadi maula itu perwalian dulu ya. Jadi masuk dalam perwalian Nabi karena dulunya pernah menjadi budak, yang otomatis jadi masuk perwalian Nabi. Jadi dulu kalau ada budaknya dimerdekakan, maka otomatis dia itu akan menjadi maulanya. Maula itu artinya mantan budak. Maka Usama ini sebenarnya bukan budak, yang jadi budak itu bapaknya Zaid. Zaid ini dulu dia sukunya Al-Kilabi. Dia pernah dicuri ya, waktu masih kecil dicuri oleh kelompok dari Romawi. Ada orang-orang Romawi dicuri, kemudian dijual. Kemudian dia diperdagangkan seolah-olah menjadi budak. Maka kemudian dibeli oleh Khadijah, pamannya Khadijah. Kemudian dihadiahkan kepada Khadijah. Nanti sama Khadijah diberikan kepada Nabi menjadi budaknya Nabi. Ini zaman dulu ya, zaman budak gitu ya. Pada akhirnya ketika keluarganya Zaid tahu, datang ke Madinah, kemudian mengatakan ini bukan budak ini, datang ke Rasul. Ini anak ini diculik oleh orang lain, kemudian dijual sebagai budak. Maka kemudian ingin ditebus, dimerdekakan. Maka sebenarnya bukan budak, cuma kebetulan saja dicuri orang. Kemudian Zaid ini oleh Nabi, sudah, karena ini bukan budak, saya merdekakan tanpa harus membayar apa-apa. Kemudian disuruh milih, ya Zaid, kamu boleh pulang ke orang tua kamu, keluarga kamu, atau bersama saya. Zaid milih, ya sudah, saya bersama Nabi gitu ya. Karena melihat akhlaknya Nabi, perlakuan Nabi, maka beliau Nabi. Kemudian punya anak Usamah. Usamah ini yang memimpin pasukan Nabi, bahkan beliau umurnya masih sekitar 20 tahun. Yang di bawahnya ada Abu Bakar, ada Umar gitu ya. Bahkan Nabi berwasiat, pokoknya nanti walaupun Nabi meninggal,
pasukan Usamah harus berangkat pokoknya. Usamah walaupun muda tetap oleh Rasulullah wasiatnya suruh melanjutkan pimpinan dari pasukan itu. Maka Usamah dikatakan maula Rasulullah SAW wa hibbihi wa ibni hibbihi, kesayangan Nabi dan putra dari kesayangan Nabi. Zaidnya kesayangan Nabi, kemudian Usamahnya kesayangan Nabi. Ini luar biasa, Pak. Makanya Sayyidina Umar Ibn Khattab ketika beliau nanti menjadi khalifah, beliau kadang-kadang membagi harta ya kepada sebagian orang. Datanglah putranya Umar namanya Abdullah, dikasih hanya sekian. Datang Usamah ini malah dikasih 2 kali lipatnya dari anaknya sendiri. Ini Pak ya, Umar punya anak Abdullah. Ketika pembagian harta, Umar ngasih kepada Abdullah sekian. Ketika datang Usamah dikasih 2 kali lipat lebih banyak ketimbang anaknya. Ini kata Abdullah bin Umar, ini kan saya anaknya presiden nih kan gitu ya, harusnya saya paling banyak gitu. Maka Umar mengatakan enggak begitu. Usamah ini orang kesayangan Nabi dan bapaknya lebih disayangi Nabi ketimbang saya, katanya dia. Makanya Umar mencintai orang yang dicintai Nabi. Maka kembali kepada sini, Usamah cerita. Qala arsalat bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam inna ibni qad ihtudira fashhadna. Fa arsala yukri'us salam wa yaqulu inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Maka cerita nih Usamah, arsalat bintun Nabi, ada putri Nabi, salah seorang putri Nabi mengutus utusan kepada Nabi, mengatakan apa? Inna ibni qad ihtudira fashhadna, anak saya sudah dalam keadaan ihtidar, syakaratul maut gitu ya. Fashhadna, maka datang ke sini saksikan gitu ya. Jadi kata Usamah, satu ketika ada putri Nabi, salah satu putri Nabi, anaknya sudah sakaratul maut, hampir meninggal gitu ya. Maka dia ngutus ke seorang ke Nabi untuk datang ke rumahnya untuk menyaksikan anaknya itu, menemani anaknya gitu ya. Maka Rasulullah dengan mungkin ada kesibukan, ada hal lain nih Pak ya, kesibukan agama ya, sampai Nabi itu mungkin tidak bisa datang. Maka Nabi arsala yukri'us salam, mengutus seseorang untuk mengucapkan salam, kemudian memberikan pesan Nabi. Wa yaqulu, Nabi itu memberikan pesan innalillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Kata Nabi, pesannya innalillah, sesungguhnya milik Allah lah apa yang diambil, kata Nabi. Maka Nabi nyuruh kepada putrinya. Ada yang mengatakan namanya putrinya yang Zainab. Jadi Nabi itu kan punya anak, ada Ummi Kulsum, ada Fatimah, ada Ruqayyah, ada Zainab. Zainab ini yang dalam cerita ini. Zainab ini putranya ada yang namanya Qasim namanya, atau Muqaisim, ada banyak versi namanya ya. Tapi ada Abul As, kalau kunyahnya Abul As Ibnu Rabi. Ini suaminya Zainab ini. Ini sering kita dengar ceritanya yang luar biasa. Zainab cerita, ya Rasul, ini ngutus seorang bilang ke Nabi, bilang ke Rasulullah, ini cucunya sekarang sedang sakaratul maut. Ada yang mengatakan yang meninggal Alinya itu, yang sakaratul maut Ali, anaknya dari Zainab, cucu dari Rasul. Ada yang mengatakan bukan anak laki-laki tapi anak perempuan, Umamah yang sedang sakit parah. Umamah yang oleh Nabi digendong itu ya, ketika sholat, Umamah namanya. Kemudian Nabi mengatakan, sudah ngutus seseorang mengucapkan salam, kemudian Nabi mengatakan pesannya sesungguhnya milik Allah lah apa yang Allah ambil, dan juga walahu ma'ata, dan milik Allah juga apa yang Allah berikan. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, dan segala sesuatu semuanya itu pasti ada ajalnya. Ajal itu tempo ya, ada waktunya. Jadi Allah ini ya, kata Nabi, semua milik Allah, yang diambil milik Allah, yang diberikan milik Allah. Ini jangan menganggap bahwa yang kita miliki punya kita, hakikatnya enggak. Ini hanya titipan dari Allah. Yang diambil ya punya Allah, yang diberikan juga punya Allah. Semuanya ada temponya dan semuanya akan kembali kepada Allah. Maka semuanya ada ajalim musamma, ada tempo, ada masanya.
pasti akan kembali kepada Allah. Maka kata Nabi, faltasbir wal tahtasib, maka sabarlah kamu wahai Zainab, kemudian ikhlaslah kepada Allah. Ikhlas kepada Allah. Ihtisab itu menyerahkan semuanya kepada Allah. Kemudian Zainab tidak pas lah gitu ya. Fa arsal ilaihi tuqsimu alaihi layatiyannaha. Maka Zainab mengutus lagi seorang yang lain. Diutus lagi dia. Tuqsimu alaihi, bersumpah Zainab, pokoknya wallahi harus datang pokoknya gitu ya. Ini Pak ya. Ngutus Nabi pertama, kemudian Nabi nggak bisa datang, Nabi ngutus utusan ngasih pesan. Kemudian Zainab mengatakan, ngutus lagi, wallahi pokoknya harus datang. Makanya Nabi datang akhirnya, faqoma wa ma'ahu Sa'd bin Ubadah wa Mu'ad bin Jabal wa Ubay bin Ka'ab wa Zaid bin Thabit. Nabi kemudian karena demi putri dan juga cucunya, Nabi kemudian berangkat. Nabi bersama Sa'ad bin Ubadah, ini sahabat kibar semuanya, Mu'ad bin Jabal dan juga Ubay bin Ka'ab dan juga Zaid bin Thabit. Nabi bersama 4 orang. Berangkatlah Nabi. Dan juga ada berapa yang lain. Kemudian ketika nyampe, farufi'a ila Rasulullah SAW as-sabi, maka diangkatlah anak kecil tadi yang sedang sekarat, yang sedang sakit parah ini, diangkat dibawa ke Nabi. Fa'aqadahu fi hijrihi wa nafsuhu taqaqa. Kemudian didudukkan ke dalam pangkuan Nabi, dan anak ini sedang taqaqa, itu sedang meronta-ronta ya, sakit gitu ya. Fafadat sa'ina, maka Nabi kemudian menangis gitu ya, nangis keluar air mata gitu. Faqala Sa'dun, maka Sa'dun mengatakan, ya Rasulullah, ma hadza, kata Sa'ad ini, Sa'ad bin Ubadah, yang dia menganggap seolah-olah Nabi itu harusnya paling tegar. Nabi itu tidak boleh nangis gitu ya, tidak boleh cengeng, tidak boleh dia mersedih gitu ya. Padahal enggak. Nabi itu orang yang paling lembut luar biasa. Maka Nabi ketika melihat anak ini sedang sakaratul maut, maka keluarlah fadat sa'inah, keluar air mata Nabi. Saat mengatakan, ya Rasulullah, mahadha, ya Rasul, kenapa kok engkau nangis ya Rasul? Nabi mengatakan, hadihi rahmatun ja'alallahu ta'ala fi qulubi ibadi. Ya, saat ini sebuah sikap rahmah, kasih sayang Allah yang Allah jadikan di dalam hati hamba-hambanya. Maka kalau kita lihat yang sedih menangis, itu sebenarnya bagian dari rahmat Allah yang dititipkan kepada hati kita. Maka Nabi tidak pernah Nabi melarang untuk kita sedih, enggak, harus sedih. Bahkan kalau kita lihat sesuatu yang sedih tidak sedih, itu berbahaya malah, ini terlalu keras hatinya. Orang yang begini biasanya sulit diingatkan. Sulit diingatkan, Pak. Masa lihat yang sedih-sedih, orang tua sakit misalnya tidak nangis. Ada orang yang dalam keadaan misalnya keadaan kondisinya ini tidak sedih, tidak terenyuh misalnya. Masa dia tidak terenyuh misalnya hatinya gitu ya. Nabi enggak. Tapi yang dilarang oleh Nabi niyahah. Niyahah itu dalam kebiasaan orang-orang dulu, bukan hanya di Arab ya. Niyahah itu kalau ada yang sakit, memang dia nangis, kemudian nangisnya kejer kayak anak kecil itu, kemudian ngerobek-ngerobek baju gitu ya. Bahkan ada kebiasaan nyewa orang gitu ya. Dulu ada kebiasaan orang dianggap terhormat kalau dia meninggal, ada yang nangis sampai pingsan sampai gini, maka kemudian disewa gitu ya. Maka ada ininya, profesinya, ada tukang niyahah, disewa dia, nanti ini nangis nih dibayar, maka tugasnya dia pura-pura nangis sambil ngerobek-ngerobek gitulah. Kemudian anaknya juga nangis-nangis, teriak. Kenapa? Biar dianggap orang tuanya orang yang mulia kan. Enggak, kata Nabi, itu enggak boleh begitu. Tapi kalau sedang sedih memang harus sedih. Misalnya kita melihat kejadian di Palestina yang anak kecil sampai meninggal seperti itu. Kalau tidak sedih itu berbahaya malah. Itu gimana lagi? Apalagi yang bikin sedih kalau itu enggak sedih kan gitu ya. Maka Nabi mengatakan, keluar air mata itu bagian dari sifat rahmah Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah turunkan kepada hati-hati dari hambanya.
Ada riwayat yang lain, di dalam hati dari hamba yang Allah kehendaki. Kemudian Rasul mengatakan, wa innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Sesungguhnya Allah akan merahmati, Allah akan mengasihi, Allah akan menyayangi dari hamba-hambanya yang ruhama, orang yang mengasihi. Kalau kita ingin mendapat rahmat Allah, kasih sayang Allah, maka kita harus menjadi orang yang penyayang, harus menjadi orang yang pengasih. Ingat ya, penyayang mengasihi itu bukan berarti lihat apa-apa nangis, enggak. Maksudnya habis nangis ya ngebantu juga kan gitu ya. Nabi juga sangat-sangat, Nabi nih ya, mengatakan orang yang juga akan mendapatkan belas kasih Allah kalau dia sering mengelus, maaf ya, mengelus ubun-ubun kepalanya anak yatim ya. Itu kiasan ya, bukan hanya dielus saja, enggak, maksudnya itu tanda kasih sayang. Setelah dielus ininya kepalanya, maksudnya dibantu gitu ya, bukan dielus doang, dielus kepalanya doang, enggak dibantu ya ngapain kan gitu maksudnya. Nabi mengatakan kepalanya dielus, kemudian artinya dibantu, artinya dijaga, kemudian dibiayain dan lain sebagainya. Maka kalau ingin mendapat rahmat Allah, harus menjadi orang yang punya sikap rahmah. Kalau ingin mendapat kasih sayang Allah, harus juga menjadi orang pribadi yang penyayang. Selanjutnya ada hadis, ini hadis panjang nih ya, saya ambil kesimpulannya aja. Hadis nomor 6 ini ada sekitar 3 halaman, tapi ini intinya cerita dari Suhaib juga. Ada cerita Rasulullah menceritakan, kana malikun fi man kana qablakum wa kana lahu sahirun falamma kabira qalil malik. Nabi cerita nih ya. Intinya begini, ada, kata Nabi, ada seorang raja di umat-umat terdahulu. Ini Pak ya. Ini cerita ini luar biasa. Bahkan Quran itu 2/3 isinya cerita. Ya, cara paling mudah untuk menggugah seseorang, mengajak orang kepada hal yang kita inginkan, biasanya paling mudah dengan cerita. Nih Pak, anak-anak kita itu kalau kita suruh sulit Pak. Kenapa? Kalau langsung diperintah berat. Tapi kalau dikasih cerita, maka dia akan mudah untuk terbujuk, mudah untuk ikut kepada yang kita inginkan itu. Makanya banyak hidayah itu masuk lewat cerita. Maka di Quran pun banyak ceritanya. Di Quran isi cerita umat-umat terdahulu dan sebagainya. Baik cerita yang siksa, cerita yang penuh kasih sayang, cerita yang menyedihkan, cerita yang menggembirakan, ada semuanya. Maka kemudian Nabi cerita dalam hadis juga sama. Nabi mengatakan, dulu ada raja dari umat-umat terdahulu, dia mempunyai seorang sahir. Sahir itu orang penyihir. Jadi kebiasaan, gak hanya sekarang Pak ya. Sekarang kan biasanya pemimpin-pemimpin itu, pemimpin daerah, pemimpin sampai pusat, katanya punya, bahasa kita punya ahli spiritualnya gitu ya. Dukun terlalu ini Pak. Jadi biasanya punya ahli spiritual gitu-gitulah. Ya dukun lah bahasa kitanya kan gitu. Kemudian falamma kabira, ketika dukun ini sudah mulai penyihir ini mulai tua, maka dia mengatakan kepada rajanya, inni qad kabirtu fab'ats ilayya gulaman u'allimuhu sihr. Kata dia, saya sudah tua nih. Saya sudah tua, maka cari satu anak yang saya ajari ilmu sihir, kata. Ilmu sihir. Fab'atsa ilaihi gulaman yu'allimuhu, kemudian diutuslah jari anak-anak, satu anak untuk diajarkan sihir. Nih ya. Wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu fa'ajaba. Anak ini kemudian sudah mulai belajar kepada tukang sihir tadi. Kemudian ketika dia berangkat ke penyihirnya, setiap dia berangkat di tengah jalan dia ketemu dengan rohib. Rohib itu kalau bahasa kita dalam kamus diartikan sebagai pendeta atau tokoh agama ketika itu. Maka anak ini Pak ya, dalam jalan kemaksiatan menemukan hidayah. Berangkat belajar sihir, di tengah-tengah dia ketemu hidayah ya. Maka kita jangan pernah meremehkan ya. Oh ini preman nih misalnya. Oh ini nih orangnya kok dalam ini misalnya lingkungan yang tidak benar. Kita nggak tahu, jangan-jangan di tengah situ ada hidayahnya gitu ya. Ini anak berangkat pulang pergi belajar sihir, di tengah-tengah ketemu dengan tokoh agama. Dia kemudian ketika lewat, dia mampir gitu, duduk dengerin yang tokoh agama ini, denger kajiannya lah gitu ya. Kemudian berangkat belajar sihir gitu.
Nanti pulang, kadang-kadang pulangnya duduk ke dengar ceramahnya atau kajian agamanya, kemudian pulang gitu ya. Suatu ketika dia datang kepada penyihirnya, duduk, kemudian dia cerita ke penyihirnya, kemudian dipukul anak ini gitu ya. Fasyaka dzalika ila rohib, dia kemudian cerita kepada tokoh agamanya bahwa dia dipukul oleh penyihir tadi. Maka tokoh agamanya ngasih solusi. Sudah, kamu ini kalau ke saya nanti kemudian pergi ke penyihir, bilang aja kamu telat gara-gara disuruh keluarga, disuruh bapak ibu lah gitu, telat gitu ya. Kalau kamu pulangnya telat gara-gara duduk dengan saya, bilang ke keluarga kamu, saya ini telat gara-gara belajar ke penyihir tadi gitu ya. Maka ini dikasih hilah. Ini bohong Pak ya, tapi bohong boleh dalam kebaikan, karena bohongnya demi kebaikan, karena ada berapa kebohongan dibolehkan. Kemudian fabainama huwa ala dzalika id ata ala dabbatin azimatin qad habasatin nas. Suatu ketika sudah mulai jalan nih, dia berangkat belajar sihir, di tengah-tengah belajar ilmu agama gitu ya. Nih Pak ya, ada banyak sih cerita yang begitu. Ada orang nyopet, di tengah-tengah dia sambil dengerin ceramah gitu ya, katanya di video-video gitu katanya. Akhirnya dia tobat. Ada yang begitu juga di era kita, ada yang begitu. Ada orang di zaman setelah tabi'in, ada orang yang dia begal, perampok ya. Dia kemudian berhenti dengan ayat Quran gitu ya. Kita nggak tahu dari mana. Kemudian dia satu ketika dia masuk nih ya, jalan, tahu-tahu di jalan ini ada seekor binatang yang besar, kata Nabi. Dalam syarahnya disebutkan sebagai asad, singa. Ini orang-orang gak bisa lewat di jalan ini. Kenapa? Takut dia diterkam singa kan. Maka dia kemudian ngetes nih, kata anak ini, al-yaum a'lamu sahir. Ini dia mengatakan, saya tahu sekarang as-sahir afdal amir rohib afdal. Maka di sini kata anak ini, saya mau ngetes nih, apakah benar penyihir yang paling benar ya? Apakah benar penyihirnya yang paling utama atau si tokoh agama ini yang paling utama? Maka dia berdoa, ya Allah, kalau memang pendeta ini memang benar-benar orang yang kau cintai, atau tokoh agama ini ketimbang orang penyihir, maka bunuhlah hewan ini, singa ini, agar orang-orang bisa lewat. Maka dilempar dengan batu kecil Pak, yang secara logis tidak akan bisa. Akhirnya dilempar, mati beneran itu. Ini menjadi tanda untuk anak ini bahwa tokoh agamanya benar. Dari situlah dia semakin semakin mantaplah dengan tokoh agama tersebut. Kemudian dia diceritakan kepada pendeta tadi. Ketika cerita, maka kemudian pendetanya mengatakan, bunayya, antal yauma afdalu minni qad balagha min amrika ma ara. Ini sekarang kamu malah lebih jago dari saya kan gitu ya, kata tokoh agamanya. Ini kamu tiap hari datang untuk belajar sihir, mampir di saya mendengarkan kajian agama, dan sekarang kamu sudah sampai dalam tingkatan yang di atas saya. Kenapa? Karena dengan sekali berdoa saja langsung diijabah oleh Allah gitu ya. Maka kemudian dikatakan kamu sudah oke lah gitu ya, sudah lebih dari saya. Tapi dikatakan, wa innaka satubtala, kamu nanti akan mendapat ujian besar. Wa idabtulita fala tadulla alayya, tapi kalau kamu dapat ujian, jangan bawa-bawa nama saya ya gitu ya, kata si tokoh agama ini, kata si pendeta ini, jangan bawa-bawa nama saya. Seolah-olah dia punya firasat bahwa dia akan diuji oleh raja yang tadi itu. Maka kemudian jangan bawa nama saya gitu. Maka kemudian anak ini kemampuannya sudah luar biasa, tapi dengan doa ya. Ini tidak ajarkan berdoa ruqyah gitu ya. Maka anak ini yubriul akmah wal abros, dia bisa menyembuhkan orang buta, menyembuhkan penyakit baros, dan juga menyembuhkan penyakit orang, semua penyakit bisa disembuhkan oleh dia. Suatu ketika ada salah satu kolega rajanya, teman rajanya, yang dia buta. Kemudian dia ingin
berobat kepada anak ini. Dia bawa hadiah yang banyak sekali. Ini Pak ya, buta itu dalam arti zaman dulu orang min atau silinder ketika masa tua itu dianggap buta. Karena kalau kita lihat, kita baca dalam biografi sahabat sebagainya, biasanya dikatakan wa kana fi akhiri umrihi, dia pada masa akhir umurnya dia kemudian menjadi buta. Itu bukan buta maksudnya, tapi mulai tidak penglihatannya kan nggak ada kacamata ya, maka sudah mulai mulai silinder gitu ya. Ada orang yang sudah mulai ketika sudah tua mulai buta. Dia datang bawa hadiah. Kemudian anak ini mengatakan, kalau kamu ingin sembuh, maka caranya satu, kamu harus iman kepada Allah. Ini syaratnya gitu ya. Kalau kamu ingin, ini singkatnya ya, karena tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah. Kalau kamu iman kepada Allah, kemudian saya berdoa, maka insya Allah Allah akan menyembuhkan. Maka orang ini ya iman kepada Allah, ya sudahlah saya iman kepada Allah, kemudian dia berdoa dan sembuh. Baliklah kolega raja ini kepada raja tersebut. Kemudian si raja nanya, lah siapa yang bikin sembuh kamu gitu ya? Kenapa kok kamu bisa lihat lagi? Kemarin kok nggak bisa lihat, sekarang kok bisa lihat gitu ya? Maka orang mengatakan yang menyembuhkan adalah Robbi, katanya, Tuhan saya menyembuhkan. Raja ini mengatakan, walaka rabbun ghairi, apa kamu punya Tuhan lain selain saya? Iya, ya Tuhan saya dan Tuhan kamu ya Allah, kata dia, kata teman ini, kata raja, orang yang disembuhkan ini. Kemudian diambil orang ini, kemudian disiksa sampai dia ngaku siapa yang menyembuhkan. Ternyata anak tadi yang menyembuhkan. Faji abil gulam, anaknya tersebut kemudian didatangkan, dipanggil. Maka raja ini mengatakan, ini kamu sudah hebat nih, bisa menyembuhkan orang yang buta, menyembuhkan penyakit baras dan sebagainya. Maka anak ini mengatakan, saya tidak bisa menyembuhkan siapapun kecuali Allah yang menyembuhkan. Kemudian anak ini disiksa juga oleh raja tersebut. Ini Pak ya, raja-raja zaman dulu itu biasanya sekali dia berkuasa luar biasa sampai mangku Tuhan, itu biasa begitu. Karena saking absolutnya ya. Maka kemudian sampai disiksa, sampai anak ini akhirnya ngaku juga, siapa yang ngajari kamu? Yaitu si rohib itu gitu ya, si pendeta itu. Nyampe juga si rohib itu kan, padahal sudah dipesan, nanti kalau kamu diuji jangan bawa-bawa nama saya, jangan kamu menunjukkan tentang saya. Akhirnya juga dipanggillah atau dibawa si rohib ini. Maka kemudian diambil rohibnya, pendetanya atau agamanya, kemudian oleh raja ini dikatakan, irji andika, kamu kembali dari agama kamu. Ini kamu keluar dari agama kamu ya, kembali ke agama yang menyembah rajanya tadi. Gak mau. Fada abil minsyar, kemudian diambilkan gergaji, ya. Maka kemudian diletakkan di antara kepalanya gitu ya. Kemudian ya sudah diancam gitulah. Diancam untuk ini. Semua didatangkan juga. Orang ini nggak mau ini ya. Kemudian ternyata dia tidak mau keluar dari agamanya, tidak mau bertobat ya, tidak mau kufur lah istilahnya. Maka kemudian setelah diancam begitu tetap nggak bisa, akhirnya dia menyuruh salah satu mau digergaji nggak bisa, dia nyuruh pasukannya untuk orang ini dibawa ke atas gunung, dilemparkan ke atas gunung ya. Kalau dia mau bertobat atau bahasa kitanya dia ingin keluar dari agamanya, maka selamatkan dia. Kalau nggak mau, lemparkan. Kemudian ketika nyampe di atas gunung, orang ini kemudian rohib ini dia berdoa kepada Allah, kemudian selesai, orang ini malah gempa gitu ya. Mereka malah jatuh, orang ini selamat lagi. Kemudian dia datang lagi kepada rajanya. Kemudian ditanya, bagaimana kok bisa selamat? Ya Allah menyelamatkan saya, katanya gitu. Kemudian nyuruh lagi pasukannya untuk dibawa ke dalam perahu, dibawa ke tengah laut. Kemudian disuruh untuk kembali ke agamanya si raja ini. Kalau dia nggak mau, lemparkan ke dalam laut. Kalau enggak,
Ya kalau dia misalnya kembali ini sudah, ternyata berdoa lagi selesai, semuanya tenggelam, dia selamat kembali lagi kepada rajanya orang ini gitu ya. Kemudian dia bilang kepada rajanya, wahai raja, kamu tidak akan bisa membunuh saya kecuali kamu ikut saran saya, katanya gitu. Nih Pak, dia mau dibunuh ngasih saran kan, harusnya tadi kan sudah selamat kabur aja kan gitu. Kemudian dia apa? Rajanya mengatakan apa emang sarannya? Ya sudah, kamu kumpulkan semua orang dalam satu lapangan, kemudian kamu salib saya, ya salib saya di atas pohon, kemudian nanti ambil panah busur. Ketika kamu ingin memanah saya, kamu langsung baca bismillah ya. Bismillahirrabbilgulam summa irmini. Kamu baca bismillah demi menyebut nama Allah Tuhan dari anak itu. Kemudian panah saya. Ini kata orangnya. Kemudian kalau kamu melakukan itu, maka kamu akan bisa bunuh saya. Fajama'an nas, maka raja ini ngikut gitu ya, dikumpulkan orang banyak. Kemudian orangnya kemudian disalib atas pohon. Kemudian ketika dia ngambil, dia baca bismillah di depan orang banyak. Ketika kemudian dipanah, kenalah kepada orangnya dan meninggal. Cuma masalahnya ketika dia baca bismillah, orang-orang dengar, dan semua orang yang dengar ini kemudian keluar dari agama raja tersebut dan masuk kepada agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah, oh ternyata semuanya jadi iman. Maka orang-orang mengatakan, faqalan nasu amanna birabbil alamin. Oh, saya sudah iman kepada Allah, katanya gitu. Ini Pak ya, dia rela mengorbankan semuanya, bahkan nyawanya, agar semua orang bisa Islam. Ini pesannya. Kemudian rajanya nyesel gitu ya. Wah, ternyata walaupun dia sukses membunuh orang ini, ternyata malah dia membunuh satu, malah melahirkan orang-orang yang murtad dari agama dia. Semua orang rakyatnya itu gitu, yang datang pada itu. Maka kemudian orang ini dibawa ke dalam ceruk ya, ada lembah gitu ya, lembah tanah berlembah ini. Kemudian di ujungnya ini dibakarkan api. Semua orang yang tidak mau kembali dari agamanya, kembali menyembah ini, kemudian dibakar, satu-satu dibakar gitu ya. Maka orang karena sudah iman, menyaksikan kejadian luar biasa, semua orang ya sudah, kalau mau dibakar, bakar saja, bakar. Kemudian dia ada, di Nabi menceritakan, hatta ja'at imra'atun wa ma'aha sabiyun laha. Ini yang bab sabarnya ya. Ketika orang-orang kemudian digiring di dalam sebuah lembah ini, di ujungnya ada api yang membara, yang besar, semua orang ingin dibakar. Maka orang karena membela imannya yang tadi itu, udah dilempar ke api, nggak apa-apa gitu. Sampai akhirnya ada perempuan, dia menggendong anaknya. Ketika dia ingin digiring untuk dibakar karena harus murtad dari agama Allah, maka dia kemudian masih mundur, nggak mau maju. Fataqau asad antaqu afiha, dia mulai mundur perempuan ini karena punya anak gitu ya. Maka anak kecilnya mengatakan, faqala lahal gulam, anak ini mengatakan yang digendong itu, ya ummah isbiri fa innaka alal haq, wahai ibu sabar kamu karena kamu benar. Mau dilempar ke api pun masuk aja gitu ya, karena ya paling mati aja kan gitu. Pada akhirnya cuma mati. Maka di sini, ini dari cerita panjang itu yang saya singkat ini, kalau kita lihat syarahnya ini panjang luar biasa dan menarik ya, cuma karena terbatas waktu. Cuma di sini dikatakan sampai akhirnya orang membela imannya, kemudian dia dibakar, sampai ada perempuan menggendong anaknya. Perempuan ini digiring untuk ke api, maka dia kemudian mundur gitu ya. Anaknya mengatakan, ya ummah, wahai ibu, sabar kamu benar, kamu dalam hak. Maka sudah, sabar dalam kebenaran. Ini cerita tentang orang yang sabar membela agamanya. Dulu Pak, sabar membela agama itu biasanya lawannya diktator, dia bisa dibunuh. Sekarang kita ini sabarnya paling ya bangun subuh aja kan gitu. Bangun subuh, berbagi, melihat tangga yang butuh, itu aja. Nggak sampai kita kan, nggak ada yang di sini harus masuk ke dalam api kan, nggak ada di sini ya. Paling perjuangan kita paling
Ya kita paling ya sholat di tepat waktu, kemudian baca Quran, melihat tetangga ada yang kurang atau tidak, memperjuangkan misalnya orang-orang yang miskin, itu ajalah perjuangan kita. Maka ini pesannya adalah sabar dalam yang hak kebenaran. Demikian mungkin yang bisa disampaikan. Kalau ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, disilahkan. Ya ada. Masya Allah. Semoga apa yang kita dengarkan, kita kaji pada kesempatan kali ini tentang sabar ada manfaatnya, bisa berguna bagi kita, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga apa yang kita kaji menjadi sebab kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencatatnya menjadi amal ibadah kita kelak di akhirat nanti, dan juga menjadi penyebab kita masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah memanjangkan umur kita, melancarkan rezeki kita, dan menutup ajal kita dengan husnul khawatimah membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wal afu minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.